Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Toko mie milik Kevin bukan sekadar sebuah bangunan bata dan kayu di sudut kota, ia adalah sebuah oasis, benteng terakhir dari kedamaian yang telah lama dicari. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, aroma kaldu ayam yang kaya dan harum sudah mulai menguar dari dapur kecil. Aroma itu, yang disusul dengan bau tumisan bawang goreng dan renyahnya pangsit, seolah menjadi mantra yang mengusir hiruk-pikuk dunia di luar sana. Di balik semua kehangatan dan kesederhanaan itu, berdirilah Kevin, sang pemilik. Ia adalah seorang pria yang terbuat dari keheningan. Tubuhnya tegap namun gerakannya begitu lembut dan hati-hati. Wajahnya yang damai jarang menunjukkan ekspresi berlebihan, hanya senyum tipis yang sesekali muncul saat ia menyerahkan mangkuk mie panas kepada pelanggannya. Bagi orang lain, ia hanyalah seorang tukang mie biasa. Seorang suami yang setia dan pendiam, yang memilih untuk berada di balik layar sementara istrinya, Jenny, menjadi pusat perhatian. Jenny, di sisi lain, adalah personifikasi dari kehidupan itu sendiri. Ia lincah, cerewet, dan selalu diselimuti oleh aura kebahagiaan yang menular. Ia tertawa terbahak-bahak pada lelucon pelanggan, memarahi Kevin dengan nada canda karena lupa meletakkan daun bawang, dan mengelola keuangan toko dengan semangat yang tak ada habisnya. Jenny adalah nyawa di balik toko yang sunyi, dan kehadiran mereka berdua terasa seperti keseimbangan sempurna. Yang satu adalah badai yang bergejolak, yang lain adalah pusat badai yang tenang. Namun, di balik semua keceriaan itu, Kevin tahu bahwa ada rahasia yang tersembunyi dalam diri Jenny. Matanya yang indah kadang-kadang menampakkan bayangan ketakutan yang sekilas, sebuah kilatan kegelisahan yang muncul tanpa sebab. Ia tidak pernah bertanya. Cintanya pada Jenny begitu dalam hingga ia merasa tidak perlu menggali masa lalu yang mungkin menyakitkan. Ia memilih untuk mencintai Jenny apa adanya, menerima setiap bagian dari dirinya, termasuk bagian yang tak terucap. Cinta mereka bukan didasari oleh pengetahuan penuh, melainkan oleh kepercayaan yang buta. Bagi Kevin, cukup baginya untuk tahu bahwa Jenny aman bersamanya. Malam itu, setelah toko tutup dan keheningan kembali menyelimuti mereka, Jenny duduk di kursi di samping Kevin yang sedang membersihkan meja. Ia menatap Kevin dengan tatapan yang penuh makna. "Kevin," panggilnya lembut. Kevin menoleh, menunggu. "Apakah kau bahagia?" tanyanya. Kevin berhenti sejenak, mengusap noda di meja dengan lep. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap Jenny, dan senyum yang selama ini hanya tipis kini merekah. "Sangat bahagia," jawabnya tulus. "Asalkan kau ada di sisiku, semua ini sudah lebih dari cukup." Jenny balas tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Kevin menyadari itu. Jenny memegang sebuah liontin giok yang selalu disembunyikannya di balik bajunya. Ia mengusap liontin itu, seolah-olah liontin itu adalah sebuah jimat yang melindunginya dari bahaya. Kevin tahu, liontin itu adalah kunci dari masa lalu Jenny. Kunci yang suatu hari nanti akan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Kehidupan mereka bagai sebuah dongeng sederhana yang terisolasi dari realitas yang kejam. Kevin menjalani hari-harinya sebagai seorang tukang mie, tangannya yang terbiasa mengayunkan pedang kini mengayunkan spatula. Ia memasak mie dengan presisi yang sama saat ia dulu mengayunkan pedangnya. Setiap gerakan, setiap sentuhan, adalah cerminan dari latihan yang tak terhitung jumlahnya. Di balik celemeknya yang bersih, bersembunyi luka-luka lama dan kekuatan yang tak terlukiskan. Ia seperti sebuah pedang yang tertidur, disarungkan di dalam tubuh seorang pria biasa. Pedang itu telah lelah dengan pertumpahan darah, lelah dengan kehormatan kosong yang harus dibayar dengan nyawa.
Ia telah menemukan kedamaian yang ia impikan. Kedamaian yang ia raih dengan mengubur identitasnya yang lama. Ia adalah Kevin, tukang mie. Bukan lagi pemimpin sekte Kingling yang legendaris, yang namanya saja bisa membuat para pendekar pedang bergetar. Ia telah meninggalkan semuanya, kekuasaan, kehormatan, dan juga dosa-dosa lama yang menghantuinya. Namun, ia tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, bahwa kedamaian ini rapuh. Bahwa dunia yang ia tinggalkan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan takdir, tampaknya, setuju dengan dugaan itu. Hari itu, gerimis turun membasahi jalanan. Suasana di toko mie terasa lebih tenang dari biasanya, hanya beberapa pelanggan yang duduk menikmati mie hangat mereka. Kevin sedang sibuk di dapur, sementara Jenny sedang menghitung pemasukan hari itu. Tiba-tiba, pintu toko terbuka dengan derak keras. Masuklah 5 orang pria berwajah dingin dengan pakaian serba hitam. Mereka tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Mata mereka tajam dan waspada, terus menyapu setiap sudut ruangan seolah mencari sesuatu. Kehadiran mereka membawa aura bahaya yang dingin ke dalam toko yang hangat. Semua pelanggan menjadi tegang. Jenny mengangkat kepalanya, dan saat ia melihat salah satu pria di depan, wajahnya langsung memucat. Matanya melebar penuh ketakutan, tangannya gemetar hingga koin-koin di tangannya berjatuhan ke lantai. "Jenny," panggil pria itu dengan suara serak, "lama tidak berjumpa." Jenny tidak menjawab. Ia mundur selangkah, tanpa sadar menyembunyikan tangannya di balik punggung, tempat ia mengusap liontin gioknya. Kevin, yang sedang memotong sayuran di dapur, merasakan perubahan aura di ruangan itu. Ia meletakkan pisaunya dengan tenang dan berjalan keluar. Ia berdiri di samping Jenny, tangannya diletakkan dengan santai di pinggang. "Toko kami sudah mau tutup," ucap Kevin dengan suara yang tenang. Pria di depan tersenyum sinis. "Kami tidak datang untuk makan mie." Matanya menatap Kevin dari atas ke bawah, seolah menilai seorang serangga kecil. "Kami datang untuk wanita ini." Ia menunjuk Jenny dengan dagunya. "Kami tahu dia bersembunyi di sini. Liontin giok itu tidak bisa menyembunyikanmu selamanya, Santo Astira." Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Jenny. Ia adalah Santo Astira. Sebuah gelar yang seharusnya penuh dengan kehormatan, kini terdengar seperti sebuah kutukan. Kevin merasakan Jenny gemetar di sampingnya. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya sepenuhnya di antara Jenny dan para pria itu. "Kami tidak punya apa-apa untuk kalian," ulangnya, suaranya tetap tenang namun ada nada baja yang tak tersembunyi. Pria itu tertawa. "Pria kecil, beraninya kau menghalangi kami? Minggir. Kami tidak punya urusan denganmu." "Kau salah," balas Kevin. "Urusan dengannya, berarti urusan denganku." Seringai di wajah pria itu menghilang. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 pria di sisi kanan dan kiri langsung maju, menyerang Kevin dari 2 arah. Gerakan mereka cepat, dilatih untuk membunuh. Namun, bagi Kevin, gerakan itu seperti gerakan kura-kura. Ia tidak bergerak mundur, hanya menggeser badannya sedikit ke samping untuk menghindari pukulan pertama, lalu mengulurkan tangan. Tangannya yang terbiasa mengayunkan spatula kini mencengkeram pergelangan tangan penyerang dengan kekuatan luar biasa. Pria itu terkejut. Belum sempat ia bereaksi, Kevin memutar pergelangan tangannya, membuat pria itu terhuyung dan menabrak temannya sendiri. Kekuatan di balik gerakan itu begitu besar hingga kedua pria itu ambruk, mengerang kesakitan. Kevin melakukannya dengan mudah, tanpa terlihat berusaha. Pria pemimpin yang tadinya sinis kini menatap Kevin dengan mata melebar. Ini bukan kekuatan tukang mie. Kevin bergerak seperti bayangan, setiap serangannya begitu presisi dan mematikan. Pria itu melihat Kevin seolah ia adalah seekor pedang yang tak pernah salah sasaran, pedang yang ia kenali. "Kau," gumamnya, "kau siapa sebenarnya?"
Kevin tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, dan tatapan itu sudah cukup untuk membuat pria itu gemetar. Pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya yang lain. Kali ini, mereka menyerang dari segala arah. Jenny menutup matanya, bersiap untuk kegelapan yang akan datang. Namun kegelapan itu tak pernah datang. Ia mendengar suara benturan, suara teriakan, dan suara benda jatuh. Saat ia membuka mata, ia melihat sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Kevin berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh para pria berwajah dingin yang kini tergeletak tak berdaya di lantai. Kevin hanya menggunakan satu tangan untuk menangkis pukulan dan tendangan mereka, dan satu gerakan kecil dari tangannya sudah cukup untuk membuat para penyerang itu takluk. Tidak ada darah, tidak ada pembunuhan. Hanya kekalahan yang memalukan. Kevin, sang tukang mie, telah mengalahkan para penyerang profesional dengan begitu mudah. Pergi, ucap Kevin pelan, dan jangan pernah kembali. Pria pemimpin itu menatap Kevin dengan ketakutan yang jelas di matanya. Ia mengenali kekuatan itu. Kekuatan yang hampir mitos. Kekuatan dari sekte Kingling, sekte yang telah lama hilang. Ia tidak berani melawan, dan dengan sisa-sisa keberaniannya, ia membantu anak buahnya berdiri dan menyeret mereka keluar dari toko. Saat pintu toko tertutup, keheningan kembali. Namun, keheningan kali ini berbeda. Jenny menatap Kevin, matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat suaminya yang sederhana. Ia melihat seorang pejuang, seorang yang penuh dengan kekuatan dan belas kasih yang tak terlukiskan. Ia adalah seorang yang rela menyembunyikan identitasnya demi dirinya, namun harus menghadapi pertikaian di dunia demi dirinya juga. Ia adalah sebuah pedang yang tertidur, dan ia baru saja terhunus. Kevin, bisiknya. Ia tahu, masa lalu akhirnya menemukan jalan pulang. Ia adalah putri dari sekte Astira yang didakwa membunuh, dan Kevin adalah pemimpin sekte Kingling yang legendaris. Ketegangan di dalam toko tidak mereda bahkan setelah para penyerang pergi. Keheningan itu kini lebih berat, dipenuhi oleh kenyataan yang tiba-tiba terungkap. Jenny menatap Kevin, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tidak lagi melihat suami yang sederhana, melainkan bayangan seorang pendekar legendaris yang namanya pernah mengguncang dunia persilatan. Ia telah hidup bersama pedang yang disembunyikan dalam sarung, dan kini sarung itu terbuka. Kevin, bisik Jenny, suaranya tercekat. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kevin melangkah mendekat, mengusap lembut air mata di pipi Jenny. Kau tidak perlu tahu, jawabnya pelan. Masa laluku adalah milikku. Kau adalah kehidupanku yang sekarang. Aku ingin kau aman, jauh dari semua kekacauan itu. Jenny menggelengkan kepala, isakannya semakin keras. Tapi kau adalah pemimpin sekte Kingling. Kau adalah orang yang mereka buru, yang mereka takuti. Kenapa kau memilih hidup seperti ini? Dengan wanita yang dikejar-kejar seperti aku? Kevin meraih tangan Jenny, menggenggamnya erat. Karena kau adalah takdirku, Jenny. Sejak aku bertemu denganmu, masa laluku tidak lagi penting. Takdir kita terikat. Kau melarikan diri dari takdirmu, dan aku memilih untuk bersamamu dalam pelarian itu. Mendengar kata-kata itu, Jenny ambruk, air matanya tumpah. Ia memeluk Kevin erat, menyembunyikan wajahnya di dada Kevin. Rasa bersalah menghimpitnya. Ia adalah penyebab semua ini. Jika bukan karena dirinya, Kevin tidak akan terpaksa mengungkap identitasnya. Jika bukan karena dirinya, Kevin bisa terus menikmati kedamaian yang ia bangun dengan susah payah. Kevin membiarkan Jenny menangis, membiarkan semua ketakutan dan rasa bersalahnya tumpah. Ia mengusap rambut Jenny dengan lembut, merasakan betapa rapuhnya wanita itu. Ia tahu, dari saat Jenny datang ke tokonya bertahun-tahun lalu, ia sudah membawa serta sebuah dunia yang penuh dengan bahaya. Jenny adalah putri dari sekte Astira,
sebuah sekte yang dulunya sangat kuat, yang kini hancur lebur. Jenny dituduh sebagai pembunuh, dan liontin giok yang selalu disembunyikannya adalah bukti yang memberatkannya. Fakta bahwa Jenny adalah seorang yang dicari tidak pernah membuat Kevin mencintainya lebih sedikit. Justru sebaliknya. Cinta Kevin padanya tumbuh dari belas kasih dan keinginan untuk melindunginya. Ia tidak peduli siapa Jenny di masa lalu, yang ia pedulikan adalah siapa Jenny di sampingnya sekarang. Namun, ia juga tahu, masa lalu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Identitasnya kini terbuka, dan para musuh dari 6 sekte besar yang haus darah akan datang. Mereka tidak hanya mengincar Jenny, tapi juga kehormatan sekte Qingling yang telah lama hilang. Kevin harus kembali menghunus pedangnya, bukan untuk kejayaan, tetapi untuk cinta. Malam itu, setelah Jenny tertidur, Kevin keluar dari toko. Langit gelap dan sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Ia berjalan ke sebuah bukit di pinggir kota. Di sana, tersembunyi sebuah makam pedang kuno. Batu-batu nisan di sana tidak bertuliskan nama, melainkan gambar pedang yang terhunus. Itu adalah tempat di mana ia mengubur identitasnya. Ia dulu adalah pedang yang paling tajam, dan di tempat ini, ia membuang ketajamannya. Ia duduk di depan nisan pedang, teringat pada hari itu, bertahun-tahun yang lalu. Kevin adalah murid terhebat dari sekte Qingling. Ia disayangi oleh gurunya, dan ia memiliki seorang saudara seperguruan yang ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Namun, saudara itu berkhianat, ingin menggulingkan sekte dan menjerumuskan dunia persilatan ke dalam kekacauan. Untuk mencegah malapetaka yang lebih besar, Kevin harus membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia menghadapi saudaranya dalam pertempuran yang menentukan. Dengan tangan yang gemetar, ia harus membunuh saudaranya sendiri, sebuah pengkhianatan yang dibayar dengan nyawa. Setelah pertempuran itu, Kevin merasa hampa. Ia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia persilatan, namun ia juga seorang pendosa yang membunuh saudaranya sendiri. Kehormatan yang ia dapatkan terasa kosong. Ia menyadari bahwa kekuasaan dan kehormatan hanya membawa kehancuran. Ia tidak ingin lagi menjadi pedang yang menusuk, tetapi menjadi perisai yang melindungi. Maka ia meninggalkan segalanya. Mengubur identitasnya di makam pedang, dan menjadi Kevin, tukang mie. Ia memilih jalan penebusan dosa, menyembuhkan luka di hatinya dengan keheningan, dengan kesederhanaan. Setiap semangkuk mie yang ia buat adalah doa, setiap senyum yang ia berikan adalah pengampunan untuk dirinya sendiri. Namun, sekarang, masa lalu itu kembali. Bukan sebagai musuh yang ia taklukkan, melainkan sebagai sebuah takdir yang ia kira sudah ia hindari. Dosa lama tidak hanya milik Jenny, tetapi juga miliknya. Saat ia kembali ke toko, Jenny masih terjaga. Ia menatap Kevin dengan mata yang masih merah dan bengkak. "Aku harus pergi," ucap Jenny dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini. Ini urusanku." Kevin menggelengkan kepala. Ia berjalan ke arah Jenny dan memeluknya. "Kau tidak sendirian lagi," katanya. "Dulu aku pernah kehilangan segalanya. Kehilangan saudara, kehilangan kepercayaan pada dunia. Aku memilih untuk hidup menyendiri, menebus dosaku sendiri." Kevin memegang wajah Jenny dengan kedua tangannya. "Tapi sekarang, aku tidak sendiri. Kau ada di sisiku. Kita akan hadapi ini bersama. Dosa-dosa lama itu milik kita, dan kita akan menghadapinya bersama-sama." Jenny menatap mata Kevin, dan ia melihat ketegasan yang sama seperti saat Kevin mengalahkan para penyerang tadi. Namun, di balik ketegasan itu, ada belas kasihan yang tak terbatas. Ia melihat seorang pria yang rela mengorbankan kedamaiannya demi cinta. Ia melihat sebuah pedang yang terhunus, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Di malam yang dingin itu, di dalam sebuah toko mie sederhana, sebuah takdir baru terukir.
Takdir yang tak lagi lari dari bayangan pedang, melainkan menghadapinya dengan berani. Kevin dan Jenny, dua jiwa yang terluka, kini bersatu dalam sebuah perjalanan yang penuh bahaya, untuk menghadapi dosa-dosa lama yang menuntut balas. Keesokan paginya, aroma kaldu dan bawang goreng tidak lagi mampu menutupi aura tegang yang menyelimuti toko. Kevin dan Jenny menjalani rutinitas mereka, tetapi setiap gerakan terasa lebih disengaja, setiap tatapan lebih bermakna. Kevin tahu, kedamaian yang mereka nikmati kini hanyalah ilusi yang rapuh. Dunia luar telah mendengar desas-desus, dan mereka akan datang. Sore itu, saat senja mulai menyelimuti kota, Kevin pergi ke bukit yang sama. Kali ini, ia membawa sebuah tas kecil berisi jubah hitam sederhana dan sebuah pedang tanpa sarung yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Saat ia sampai di makam pedang, ia melihat bayangan lain di sana. Seorang pria muda berdiri di antara nisan, dengan kepala tertunduk. Wajahnya dipenuhi oleh kerinduan dan kekecewaan. Kevin mengenali pria itu. Ia adalah Liyun, salah satu murid terbaiknya dulu. Liyun datang ke makam ini setiap tahun, berharap bisa menemukan jejak sang guru. Kevin mendekat perlahan. "Muridku," panggil Kevin. Liyun terkejut, berbalik, dan matanya melebar saat melihat Kevin. Ia tidak bisa percaya. Pemimpin sekte Qingling, yang ia pikir telah mati atau menghilang, kini berdiri di hadapannya dalam balutan pakaian sederhana. Air mata mengalir di pipi Liyun. Ia berlutut di depan Kevin. "Guru, kau hidup. Aku mencari-cari selama bertahun-tahun." Kevin meminta Liyun untuk berdiri. "Aku bukan lagi gurumu. Aku hanya Kevin, seorang tukang mie." "Tidak," protes Liyun. "Kau adalah pemimpin kami. Dunia butuh pedangmu lagi, guru." 6 sekte besar telah membagi-bagi wilayah kita dan menyebarkan kebohongan tentang sekte Qingling. Mereka menuduh kita bertanggung jawab atas kekacauan di masa lalu. Kevin menghela napas panjang. "Liyun, dunia ini bukan lagi duniaku. Aku telah memilih jalan lain. Tapi dunia ini milikmu. Dan dunia ini membutuhkanmu." Mereka menindas yang lemah, mereka memutarbalikkan kebenaran. "Semua orang merindukan keadilan yang kau bawa," desak Liyun. Kevin menatap Liyun dalam-dalam, lalu menatap pedang di tangannya. Pedang itu adalah simbol dari masa lalunya yang penuh darah dan kehancuran. Seorang pendekar pedang sejati tahu kapan harus menghunus pedang dan kapan harus menyarungkannya, jawab Kevin, mengulangi kata-kata yang ia ajarkan kepada Liyun bertahun-tahun lalu. "Dulu, pedangku untuk keadilan. Sekarang, pedangku untuk cinta. Aku tidak akan menghunus pedangku untuk kehormatan kosong." Liyun tidak bisa memahami. Ia melihat gurunya yang dulu perkasa kini telah menjadi begitu lembut. Namun, di balik kelembutan itu, ia juga merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, gurunya telah menemukan kedamaian yang tak pernah bisa ia dapatkan di medan perang. Liyun akhirnya mengerti bahwa gurunya, sang pendosa, telah menebus dosanya. Ia telah menjadi pahlawan yang lebih besar, bukan dengan pedang, melainkan dengan hati. Berita tentang kembalinya pemimpin sekte Qingling menyebar seperti api yang membakar padang rumput kering. Identitas Kevin bukan lagi rahasia. Ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar karena telah menghunus pedangnya demi Jenny. Namun, ia tidak menyesal. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. 6 sekte besar mengirimkan pembunuh bayaran mereka. Mereka datang secara terpisah dan diam-diam, mencoba menyelinap ke toko mie. Mereka datang dengan berbagai cara, berpakaian seperti pengemis, sebagai pedagang, atau bahkan pelanggan. Tetapi mata Kevin yang terlatih bisa melihat niat jahat di balik topeng mereka. Kevin tidak membunuh. Ia hanya melumpuhkan. Ia menggunakan kekuatan yang luar biasa, namun dengan cara yang penuh belas kasih. Ia mematahkan pedang dengan tangan kosong,
melumpuhkan sendi dengan satu sentuhan ringan, dan membuang para penyerang itu keluar toko. Kevin ingin mengirim pesan yang jelas, ia bukan lagi pembunuh yang kejam, namun seorang pelindung yang penuh belas kasih. Suatu malam, dua pembunuh dari sekte Macan Putih yang terkenal kejam mencoba menyerang saat Kevin sedang menutup toko. Mereka menyerang dari dua sisi, mengayunkan pedang tajam ke arahnya. Kevin, dengan kecepatan yang tak terlihat, menangkis kedua pedang dengan telapak tangannya. Pedang itu patah menjadi dua, dan Kevin memegang gagangnya dengan kuat. Kedua pembunuh itu terkejut. Mereka tidak menyadari, pedang mereka patah bukan karena kekuatan Kevin, melainkan karena getaran energi pedang yang ia pancarkan. "Kalian tidak perlu mati," kata Kevin, suaranya pelan. "Kembali dan beritahu tuanmu, aku tidak akan membiarkan kejahatan merajalela, tapi aku juga tidak akan menumpahkan darah yang tak perlu." Para pembunuh itu pergi dengan wajah pucat. Mereka telah merasakan sendiri kekuatan seorang legenda. Dosa-dosa lama yang menimpa Jenny menjadi bahan bakar bagi para musuh. Mereka menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa Jenny adalah penyebab kehancuran sekte Kingling di masa lalu, dan bahwa Kevin menyembunyikannya karena kejahatan yang lebih besar. Kevin tahu, semua ini adalah permainan kotor untuk membuat Jenny menjadi target yang lebih mudah, dan untuk memecah belah dirinya dan Jenny. Namun, ikatan mereka terlalu kuat. "Mereka ingin membuatku merasa bersalah," bisik Jenny saat ia melihat Kevin pulang dengan lelah. "Mereka ingin aku merasa bahwa aku adalah beban untukmu." Kevin memeluk Jenny erat-erat. "Jangan dengarkan mereka. Dosa-dosa itu bukan milikmu sendiri, Jenny. Mereka adalah takdir yang harus kita hadapi bersama. Mereka bisa mengarang cerita apapun yang mereka mau, tapi mereka tidak bisa menghancurkan cinta kita." Setiap pertarungan, setiap ancaman, hanya membuat Kevin semakin yakin dengan keputusannya. Ia tidak lagi bertarung untuk kehormatan sekte, atau untuk keadilan dunia. Ia bertarung untuk Jenny. Untuk wanita yang memberinya kedamaian, untuk wanita yang membuatnya kembali percaya pada cinta. Ia adalah pedang yang terhunus, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Dan pedang itu tak pernah terasa seberat atau sesempurna ini sebelumnya. Pertarungan melawan para pembunuh dari 6 sekte besar adalah pengumuman tak terucapkan Kevin kepada dunia persilatan, ia telah kembali. Namun, ia tidak kembali sebagai pemimpin yang haus kekuasaan, melainkan sebagai bayangan yang tak ingin mencolok. Kevin membiarkan para pembunuh itu hidup, mengirim mereka kembali dengan pesan yang jelas. Ia percaya, tindakannya akan membawa pemahaman. Tapi dunia persilatan, yang dipenuhi oleh intrik dan nafsu, memiliki pandangannya sendiri. Mereka melihatnya sebagai tantangan, sebagai deklarasi perang. Kevin dan Jenny terpaksa meninggalkan toko mie mereka. Hidup mereka kini adalah pelarian yang konstan. Mereka tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, karena bahaya selalu mengintai. Suatu siang, saat mereka beristirahat di sebuah hutan terpencil, mereka bertemu kembali dengan Li Yun. Li Yun, yang telah mendengar tentang kembalinya Kevin, kini tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang perlu ia kembalikan ke tahta. Ia melihatnya sebagai seorang guru yang membutuhkan perlindungan. Li Yun telah mengumpulkan sekelompok kecil murid setia dari sekte Kingling yang selamat dari pemberontakan. Mereka ingin kembali ke sisi Kevin. "Guru," kata Li Yun, berlutut dengan hormat. "Kami akan melindungimu. Sekte Kingling akan bangkit kembali di bawah kepemimpinanmu." Kevin menolak dengan halus. "Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan sekte. Aku telah menemukan kedamaian, dan aku tidak ingin mengorbankannya." Li Yun menatap Kevin, lalu ke Jenny. "Tapi kau harus melakukannya. 6 sekte besar telah menyebarkan fitnah tentang sekte Kingling. Mereka menggunakan nama kita untuk melakukan kejahatan, dan dunia percaya bahwa kita adalah biang keladinya. Kau harus kembali dan membersihkan nama kita."
Kevin mendengarkan dengan sabar. Ia mengerti kegelisahan Liyun. Namun, ia tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Aku telah membersihkan namaku dengan caraku sendiri. Aku tidak membunuh, tapi aku melindungi. Aku tidak mencari kehormatan, tapi aku mencari kebenaran. Ia menoleh ke arah Jenny, yang diam-diam mendengarkan. Hidupku bukan lagi tentang menjadi pahlawan. Hidupku adalah tentang menjadi pelindung. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saat perjalanan mereka berlanjut, Kevin dan Jenny semakin sering mendengar bisik-bisik yang beredar di desa-desa yang mereka lewati. Para musuh mereka tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi juga fitnah. Mereka menyebarkan cerita bahwa Jenny adalah penyebab kehancuran sekte Qingling di masa lalu, dan Kevin melindunginya karena ia terlibat dalam kejahatan yang sama. Cerita-cerita itu menyebar luas, menciptakan kebencian dan ketakutan di hati masyarakat. Jenny merasa bersalah, air mata tak berhenti mengalir. Aku benar-benar pembawa sial, katanya pada Kevin suatu malam. Kau tidak seharusnya ada di sini bersamaku. Aku adalah bebanmu. Jika bukan karena aku, kau masih bisa memiliki kedamaianmu. Kevin memeluknya erat-erat. Jangan katakan itu. Dosa-dosa lama itu adalah takdir yang harus kita hadapi. Mereka menggunakan fitnah untuk memisahkan kita, untuk membuat kita merasa sendirian. Tapi kita tidak akan pernah sendirian. Kevin menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk melindungimu. Karena kau adalah satu-satunya alasan aku tahu apa arti kedamaian yang sesungguhnya. Kevin sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus berlari dari fitnah ini. Ia harus menghadapi para dalang di balik semua ini, tidak dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran jauh lebih kuat dari kebohongan. Di sebuah desa kecil, Kevin memutuskan untuk berhenti. Ia ingin memberikan pesan yang jelas kepada para musuhnya. Ia tidak lagi takut, dan ia akan menghadapi mereka. Ia tahu, langkahnya ini akan membawa pertarungan yang tak terhindarkan, dan ia bersiap untuk itu. Kevin dan Jenny menetap sementara di sebuah penginapan kecil di desa terpencil. Kevin memasang pengumuman di papan desa yang bertuliskan, siapapun yang ingin mencari kebenaran, temui saya di lembah di luar desa ini saat matahari terbenam. Ini adalah tantangan yang terbuka. Ini adalah cara Kevin untuk memanggil semua musuhnya dan mengakhiri permainan petak umpet ini untuk selamanya. Sore itu, saat matahari mulai condong ke ufuk barat, Kevin dan Jenny berjalan menuju lembah yang ia tunjuk. Lembah itu sepi, hanya dihiasi oleh bebatuan besar dan angin yang berdesir di antara tebing-tebing. Saat mereka tiba, mereka melihat puluhan pendekar pedang sudah menunggu. Mereka mewakili 6 sekte besar yang telah memburu mereka. Di antara mereka, Kevin melihat pria yang pernah menyerangnya di toko mie, dan ia melihat wajah-wajah lain yang haus darah. Jadi kau benar-benar berani datang, kata salah satu pemimpin sekte, suaranya dipenuhi oleh ejekan. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja dari dosa-dosamu? Kevin tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk berbicara. Aku ingin kalian mendengar kebenaran. Kebenaran adalah apa yang kami putuskan, teriak pemimpin sekte lain. Kau dan wanita itu adalah pengkhianat. Kalian yang bertanggung jawab atas kehancuran sekte Qingling, dan kehancuran kami. Para pendekar pedang dari 6 sekte itu segera menyerang. Mereka mengayunkan pedang, mengarahkan tombak, dan melepaskan pukulan ke arah Kevin. Jenny ketakutan. Ia melihat pedang-pedang itu mengarah ke suaminya, dan ia merasa tak berdaya. Namun, Kevin tidak menggerakkan pedangnya. Ia hanya menggunakan tangannya. Ia menangkis pedang dengan telapak tangannya, dan setiap kali ia menyentuh sebuah pedang, pedang itu akan bergetar dan patah menjadi 2.
Ia melumpuhkan lawan-lawannya dengan sentuhan ringan, tanpa menumpahkan darah. Setiap gerakannya adalah pelajaran, sebuah filosofi. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekejaman, melainkan pada kontrol diri dan belas kasih. Ia bertarung sendirian melawan lusinan pendekar pedang, dan ia tidak menggunakan satupun jurus mematikan yang ia ketahui. Ia menaklukkan mereka dengan mudah, seolah mereka hanyalah anak-anak yang bermain-main. Seorang pendekar pedang sejati tahu kapan harus menghunus pedang dan kapan harus menyarungkannya, ucapnya, suaranya bergema di lembah itu. Aku bisa membunuh kalian semua. Tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi orang yang sama. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kebenaran jauh lebih kuat dari kebohongan. Para pendekar pedang yang terluka terbaring di tanah, menatap Kevin dengan takjub. Mereka telah merasakan kekuatan yang luar biasa dari seorang pria yang tidak ingin bertarung, dan mereka mulai meragukan semua yang telah mereka dengar. Setelah berhasil melumpuhkan para pendekar pedang, Kevin melangkah ke depan dan melihat ke arah para pemimpin sekte yang menonton pertarungan dari kejauhan. Kalian telah menyebarkan kebohongan tentang Jenny, tentang aku, dan tentang sekte Kingling, kata Kevin dengan suara yang penuh wibawa. Kalian menuduh kami sebagai pembawa kekacauan, tetapi kalianlah yang membawa kekacauan itu. Kevin kemudian mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia menceritakan tentang perselisihan antara sekte Kingling dan sekte Astira. Ia mengungkapkan bahwa Jenny dituduh sebagai pembunuh, padahal pembunuh yang sebenarnya adalah pemimpin sekte Astira sendiri. Kevin mengeluarkan liontin giok yang selama ini disimpan Jenny. Liontin ini bukan bukti kejahatan Jenny, tapi justru bukti kebohongannya. Liontin ini menyimpan rahasia kebenaran. Ia menyembunyikan surat dari pemimpin sekte Astira yang mengakui kejahatannya. Dengan hati-hati, Kevin mematahkan liontin itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah gulungan kecil. Kevin membukanya dan membacakannya. Isinya adalah pengakuan dari pemimpin sekte Astira yang mengatakan bahwa ia membunuh suaminya, dan ia memfitnah Jenny untuk mengambil alih kekuasaan. Pemimpin Astira juga merencanakan untuk menyerang sekte Kingling, tetapi ia tewas dalam sebuah pertarungan sebelum ia bisa melakukannya. Para pemimpin sekte lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menduga bahwa kebenaran begitu rumit. Mereka telah bertarung, membunuh, dan memfitnah hanya karena sebuah kebohongan yang dibuat oleh pemimpin sekte Astira yang sekarang telah meninggal. Mereka merasa malu, dan mereka merasa marah. Mereka telah membuat kesalahan besar. Kevin menatap mereka dengan tatapan yang penuh belas kasihan. Kalian telah menjadi korban dari kebohongan, ucapnya. Sama seperti aku dan Jenny. Kevin memberikan mereka kesempatan. Ia tidak menuntut balas dendam. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Kalian bisa memilih, katanya. Kalian bisa kembali ke jalan kegelapan, atau kalian bisa memilih jalan yang baru. Jalan yang penuh dengan kebenaran dan belas kasih. Para pemimpin sekte itu saling pandang. Mereka melihat kekuatan Kevin yang luar biasa, dan mereka merasakan belas kasihnya. Mereka tahu, Kevin bisa membunuh mereka semua jika ia mau. Tapi ia tidak melakukannya. Dan disitulah letak kekuatannya yang sejati. Mereka akhirnya menyadari bahwa Kevin bukan lagi seorang legenda yang haus darah, melainkan seorang pahlawan yang telah menemukan kedamaian. Setelah kebenaran terungkap di lembah, 6 sekte besar kembali ke markas mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka malu karena telah menjadi alat dari sebuah kebohongan, dan terkejut dengan kekuatan Kevin yang luar biasa, serta belas kasihnya. Kevin dan Jenny kembali ke penginapan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa tidur nyenyak. Misi Kevin untuk membersihkan nama Jenny telah berhasil. Keesokan paginya, Liyun, bersama dengan murid-murid setia sekte Kingling lainnya, datang menemui Kevin. Liyun kembali berlutut,
kali ini dengan mata yang dipenuhi air mata haru. Guru, kau telah membuktikan kebenaran. Sekarang, semua orang akan tahu siapa kita sebenarnya. Kau telah membersihkan nama sekte Qingling. Kevin meminta Li Yun untuk berdiri. Aku melakukannya untuk Jenny, bukan untuk sekte, jawabnya lembut. Tapi guru, desak Li Yun, sekaranglah saatnya. Kau harus kembali memimpin. Semua orang akan mengikutimu. Kita bisa membangun kembali sekte dan mengembalikan kejayaan kita. Kevin menatap Jenny, yang diam-diam mendengarkan. Ia melihat kelegaan di wajah Jenny, tetapi juga ada keraguan. Jenny tahu, jika Kevin kembali memimpin sekte, ia harus kembali ke dunia yang penuh intrik dan bahaya. Kedamaian yang mereka dapatkan akan kembali terenggut. Kevin menghadapi pilihan yang paling sulit. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab kepada murid-muridnya dan sekte Qingling. Ia bisa mengembalikan kejayaan sektenya, mengakhiri kekacauan di dunia persilatan, dan menjadi pahlawan yang dielu-elukan. Di sisi lain, ia memiliki kedamaian yang ia impikan bersama Jenny. Ia bisa kembali ke kehidupan yang sederhana, membuat mie, dan melupakan semua pertumpahan darah dan kekuasaan. Kevin duduk di sebuah kursi, wajahnya terlihat lelah. Ia telah bertarung, bukan untuk memenangkan pertarungan, melainkan untuk mengakhiri pertarungan. Namun, sepertinya pertarungan itu tak akan pernah berakhir. Li Yun dan murid-murid lainnya menunggu jawabannya dengan penuh harap. Aku mengerti keinginan kalian, kata Kevin. Tapi aku tidak bisa kembali. Jalan yang kupilih adalah jalan kedamaian. Aku tidak ingin menjadi seorang pahlawan. Aku hanya ingin menjadi seorang suami. Li Yun dan murid-muridnya kecewa, namun mereka mengerti. Mereka melihat kebahagiaan sejati di mata Kevin saat ia menatap Jenny. Mereka melihat seorang pemimpin yang tidak lagi haus kekuasaan, melainkan haus akan cinta. Kevin telah mengorbankan kehormatan dan kejayaan demi kedamaian, dan itu adalah tindakan yang paling mulia dari semuanya. Meskipun Kevin menolak untuk kembali memimpin, Li Yun dan murid-muridnya tetap mengikutinya. Mereka tahu, bahaya belum sepenuhnya hilang. Pemimpin sekte Astira yang asli, yang memfitnah Jenny, masih memiliki sekutu yang kuat. Dan ia tidak akan membiarkan Kevin dan Jenny hidup dalam damai setelah kebohongannya terungkap. Suatu malam, saat Kevin dan Jenny berjalan di sebuah hutan, mereka disergap oleh sekelompok pembunuh yang dipimpin oleh seorang pria yang sangat dikenal Kevin. Ia adalah pengawal pribadi pemimpin sekte Astira, orang kepercayaan yang mengetahui semua rahasia tuannya. Jadi kau berhasil lolos dari 6 sekte itu, kata pengawal itu dengan sinis. Tapi kau tidak akan bisa lolos dari kami. Kevin menyuruh Jenny untuk bersembunyi. Ini urusanku, katanya. Pertarungan itu adalah yang paling brutal yang Kevin hadapi. Para pembunuh itu tidak peduli tentang kehormatan atau aturan. Mereka hanya peduli tentang membunuh. Kevin menghadapi mereka dengan tenang, tanpa amarah. Ia bertarung bukan untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan. Ia bergerak seperti bayangan, melucuti senjata para pembunuh itu dan mengunci gerakan mereka. Namun, pengawal itu sangat kuat. Ia bertarung dengan dendam. Ia tahu bahwa kebenaran yang diungkapkan Kevin telah menghancurkan tuannya dan reputasi sekte Astira. Ia ingin membalas dendam. Kevin menangkis serangan-serangan pengawal itu. Setiap benturan pedang menghasilkan percikan api. Kevin tidak menghunus pedangnya, ia hanya menggunakan pedang yang ia rebut dari salah satu pembunuh. Kevin bisa saja mengakhiri pertarungan itu dengan mudah, tapi ia tidak melakukannya. Ia ingin menunjukkan kepada pengawal itu bahwa balas dendam tidak akan membawa apa-apa, hanya kehampaan. Pertarungan itu berakhir saat Kevin berhasil melumpuhkan pengawal itu tanpa membunuhnya. Ia mematahkan pedang pengawal itu dan melemparkannya ke tanah. Balas dendam tidak akan mengembalikan kehormatan tuanmu, kata Kevin.
Hanya kebenaran dan pengakuan yang bisa. Pengawal itu, dengan kekalahan yang memalukan, menatap Kevin. Ia melihat tidak ada kebencian di mata Kevin, hanya belas kasih. Ia akhirnya mengerti bahwa pria di hadapannya bukanlah musuh, melainkan seorang pendosa yang telah menemukan jalan penebusan. Setelah pertarungan terakhir itu, Kevin dan Jenny kembali ke desa mereka. Para penduduk desa, yang telah mendengar kabar tentang Kevin, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai tukang mie biasa, melainkan sebagai pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi cinta. Kevin tidak kembali ke singgasana sekte Kingling, ia kembali ke toko mie. Ia memegang spatula, bukan pedang. Jenny berdiri di sampingnya, membantunya memasak dan melayani pelanggan. Mereka berdua tidak lagi bersembunyi dari masa lalu, karena mereka telah menghadapinya bersama. Luka-luka dari masa lalu masih ada, namun kini ia tahu ia tidak sendirian. Kevin telah menemukan kedamaian yang sejati, bukan di puncak kekuasaan, melainkan di dalam kehidupan yang sederhana. Ia adalah seorang pria yang terbuat dari keheningan, seorang suami yang setia, dan seorang pelindung yang berani. Di malam hari, saat toko tutup dan keheningan kembali menyelimuti mereka, Kevin memeluk Jenny. "Apakah kau bahagia?" tanya Jenny. Kevin tersenyum. "Lebih dari apapun di dunia ini. Karena pedangku, yang terhunus untuk cinta, telah berhasil menebus dosa-dosa lama." Kevin, sang pedang yang tersembunyi, akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di dalam sebuah sekte, bukan di puncak kekuasaan, melainkan di dalam hati seorang wanita yang ia cintai. Dan di sana, ia menemukan kedamaian yang abadi.